Ini kok nggak bisa digeser ya? Maaf kalau misalnya nggak bisa ya mending biasa aja gitu. Udah. Selanjutnya, materi yang kami bahas yaitu yang pertama tentang filosofi IPA, yang kedua karakteristik IPA, dan yang ketiga kesimpulan. Maaf, mic-nya off. Ya, maaf. Mendengar kata IPA, pasti teman-teman langsung mengaitkan dengan ilmu pengetahuan alam. Namun, perlu teman-teman ketahui bahwa IPA itu mempunyai filosofi. Menurut Sujana 2013, IPA atau sains merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai alam semesta beserta isinya, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya yang dikembangkan oleh para ahli berdasarkan proses ilmiah. Nah, dalam filosofi lain, ilmu pengetahuan alam atau IPA berasal dari kata natural science. Natural artinya alamiah, sedangkan science artinya ilmu. Selanjutnya, natural science sering disingkat dengan sains, kemudian diindonesiakan menjadi sains. Menurut Darmojo, IPA adalah pengetahuan yang rasional dan objektif tentang alam semesta dengan segala isinya. Sedangkan menurut Bandu, memaparkan bahwa sains adalah proses kegiatan yang dilakukan para saintis dalam memperoleh pengetahuan dan sikap terhadap kegiatan tersebut. IPA adalah pemahaman tentang alam beserta gejalanya yang dilakukan melalui proses ilmiah atau biasa kita disebut dengan metode ilmiah. Lalu selanjutnya diolah menggunakan sikap ilmiah dan menghasilkan produk ilmiah berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Nah, berdasarkan pengertian yang di samping, dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan atau IPA merupakan suatu kegiatan yang fokus mengkaji alam dan proses-proses yang ada di dalamnya melalui proses ilmiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, ilmu pengetahuan alam memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu bukan satu. Maksud dari bukan satu yaitu melainkan banyak atau plural. Dan yang kedua yaitu bersifat terbuka, di mana ini bisa dikritik. Dan yang ketiga yaitu berkaitan dalam memecahkan masalah. Filsafat IPA. Filsafat IPA merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang teori pembagian ilmu, di mana metode yang digunakan dalam ilmu mengenai dasar kepastian dan jenis keterangan yang berkaitan dengan kebenaran IPA. Filsafat ilmu pengetahuan disebut juga dengan kritik ilmu, karena historis kelahirannya disebabkan oleh rasionalisasi dan otonomisasi dalam mengkritik dogma-dogma dan tahayul. IPA dikaji dari ketiga aspek, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi berasal dari kata ethos yang memiliki arti sedang berada, dan logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi, ontologi itu adalah ilmu yang membicarakan segala sesuatu yang ada.
Maaf, belum selesai. Yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, artinya epistem, yang berarti teori logos, dan yang logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi, epistemologi artinya yaitu cabang filsafat yang mempelajari tentang metode atau cara memperoleh pengetahuan. Yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, aksos yang artinya nilai, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, aksiologi adalah teori pengetahuan yang membahas secara universal yang meliputi etika dan estetika. Sehingga perlu mempelajari esensi atau hakikat, yaitu intisari atau hal-hal pokok dan dasar kenyataan yang benar dari ilmu tersebut, atau IPA. Ontologi bermakna eksistensi atau keberadaan dan esensi atau keberartian, ilmu-ilmu keipaan. Aspek ontologi dari IPA yaitu metodis, sistematis, koheren, rasional, komprehensif, radikal, dan universal. Epistemologi bermakna metode yang digunakan untuk membuktikan kebenaran IPA. Epistemologi juga disebut teori pengetahuan. Untuk menemukan kebenaran dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Menurut A.R. Lacy. Yang pertama yaitu dengan menemukan kebenaran dari masalah. Yang kedua dengan melakukan pengamatan dan teori. Yang ketiga dengan pengamatan dan eksperimen. Yang keempat dengan falsification atau operasionalisme atau experimental operation research. Selanjutnya yaitu konfirmasi kemungkinan untuk menemukan kebenaran. Dan yang seterusnya yaitu metode hipotetiko-deduktif, serta induksi dan presuposisi atau teori untuk menemukan kebenaran fakta. Selanjutnya, beberapa alat untuk memperoleh atau mengukur kebenaran ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasionalisme, yaitu penalaran manusia yang merupakan alat untuk mencari kebenaran. Yang kedua, empirisme, yaitu alat untuk mencari kebenaran dengan mengandalkan pengamatan indera. Yang ketiga, logical positivism, yaitu menggunakan logika untuk menumbuhkan kesimpulan. Yang terakhir, pragmatisme, nilai akhir dari suatu ide atau bisa disebut dengan kesimpulan. Aksiologi bermakna manfaat dari IPA. Tujuan dasarnya adalah menemukan kebenaran atas fakta-fakta yang ada, atau sedapat mungkin ada kepastian kebenaran ilmiah. Contohnya, pada ilmu mekanika tanah dikatakan bahwa kadar air tanah mempengaruhi tingkat kepadatan tanah tersebut. Setelah dilakukan pengujian laboratorium dengan stimulasi berbagai variasi kadar air, ternyata terbukti bahwa teori tersebut benar. Selanjutnya, karakteristik IPA. Adapun ciri umum dari suatu ilmu pengetahuan adalah merupakan himpunan fakta serta aturan yang menyatakan hubungan antara satu dengan lainnya. Fakta-fakta tersebut disusun secara sistematis serta dinyatakan dengan bahasa yang tepat dan pasti sehingga mudah dicari kembali dan dimengerti untuk komunikasi. Baik, slide sebelumnya. Selain ciri-ciri umum, juga terdapat ciri-ciri yang membedakan antara IPA dengan ilmu pengetahuan lain. Adapun ciri-ciri tersebut adalah pengetahuan dalam IPA itu bersifat universal. Ini berarti konsep-konsep dari teori IPA itu tetap konsisten dan berlaku di mana-mana. Hal ini karena IPA tidak membahas menjangkau nilai-nilai serta tidak menjangkau nilai-nilai keindahan dan seni budaya yang nilainya dipengaruhi oleh kebudayaan masing-masing tempat. Kemudian IPA merupakan konsep-konsep. Nah, dalam IPA ini dapat diuji kebenarannya oleh siapa saja pada setiap waktu.
Hal ini berarti konsep-konsep IPA itu dapat dibuktikan oleh ilmuwan-ilmuwan lain pada waktu yang berbeda-beda. Kemudian IPA juga merupakan konsep dari teori yang bersifat tentatif, yang berarti kemungkinan dapat diubah bila ditemukan fakta baru yang tidak sesuai dengan konsep dan teori tersebut. Slide berikutnya. Mengenai ciri-ciri khusus dari IPA. Nah, ciri-ciri khusus tersebut dipaparkan sebagai berikut. 1. Semua orang itu menggunakan metode ilmiah dan prosedur, seperti yang dilakukan terdahulu oleh penemunya. Contohnya itu, nilai ilmiah pada perubahan kimia pada lilin yang dibakar. Artinya, benda yang mengalami perubahan kimia mengakibatkan benda hasil perubahan sudah tidak dapat dikembalikan ke sifat benda hasil perubahan atau tidak dapat dikembalikan ke sifat umum terbatas pada gejala-gejala alam. Yang ketiga, IPA merupakan pengetahuan teoritis. Teori IPA diperoleh atau disusun dengan cara yang khas atau yang khusus, yaitu dengan melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, dan penyusunan teori, kemudian observasi, dan seterusnya. Jadi saling kait-mengkait antara cara yang satu dengan yang lain. Kemudian poin yang keempat, maaf ini ada yang terpotong. Ciri yang keempat yaitu IPA merupakan suatu rangkaian konsep yang saling berkaitan, seperti halnya poin yang ketiga. Hal ini dapat digambarkan melalui bagian-bagian konsep yang telah berkembang sebagai suatu hasil eksperimen dan observasi lebih lanjut. Nah, IPA sendiri itu meliputi 4 unsur, yakni produk, proses, aplikasi, dan sikap. Produk sendiri dapat berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. Proses merupakan prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah. Metode ilmiah ini meliputi pengamatan, penyusunan hipotesis, perancangan eksperimen, percobaan atau penyelidikan, kemudian pengujian hipotesis melalui eksperimentasi, dan evaluasi, pengukuran, serta penarikan kesimpulan. Sedangkan aplikasi itu merupakan penerapan metode atau kerja ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Sikap merupakan rasa ingin tahu tentang objek, fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru yang dapat dipecahkan melalui prosedur yang benar. Slide selanjutnya mengenai fungsi dari IPA. Di sini terdapat beberapa fungsi dari IPA, di antaranya yaitu membangun pola pikir. Dalam konteks ini, IPA itu dapat mengolah pikiran kita atau nalar kita untuk mengenal IPA, memahami IPA, serta dapat memecahkan suatu masalah yang berada di alam. Karena alam itu berkaitan erat dengan kita. Kemudian fungsi yang kedua, menjelaskan adanya hubungan berbagai gejala alam. Di sini kita ambil contoh bencana alam yang ada di Indonesia, salah satunya tanah longsor. Itu kan dapat terjadi ketika fenomena alam datang seperti turunnya hujan. Nah, lahannya itu kan misalnya kalau terlalu curam, itu bisa mengakibatkan tanah longsor. Nah, solusinya bagaimana? Itu bisa melakukan terasering atau penanaman kembali hutan-hutan yang gundul, seperti itu. Terus fungsi yang ketiga, memprediksi gejala alam. Seperti halnya fungsi dari BMKG, bisa merencanakan, bisa memprediksi datangnya hujan ataupun ataupun cuaca untuk kedepannya yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Kemudian fungsi yang keempat, menguasai alam untuk kesejahteraan manusia. Nah, di sini kan dari mengenal, memahami, jadi kita mengetahui makna dari alam, fungsinya, beserta manfaatnya bagi manusia. Alam sendiri nanti bisa dieksplorasi demi memenuhi kebutuhan manusia.
Kemudian fungsi yang kelima, melestarikan alam. Nah, setelah kita memanfaatkan alam, kemudian kita mengupayakan bagaimana ini bisa terus lestari untuk generasi-generasi selanjutnya. IPA pada hakikatnya merupakan suatu produk dan proses. Produk atau hasil IPA merupakan sekumpulan konsep-konsep yang memuat hasil suatu proses. Contoh dari produk adalah fakta, yaitu hasil pengamatan berulang yang diketahui kondisinya. Yang kedua yaitu konsep. Konsep adalah ide atau gagasan yang telah diaplikasikan atau disimpulkan. Yang ketiga yaitu prinsip. Prinsip adalah abstraksi atau simpulan dari konsep yang berhubungan. Yang keempat yaitu hukum. Hukum adalah generalisasi atau ringkasan dari konsep untuk menjelaskan banyaknya gejala. Yang terakhir yaitu teori. Teori merupakan model yang ringkas yang dapat untuk menjelaskan berlakunya prinsip dan hukum. Proses yaitu cara kerja untuk memperoleh hasil produk atau biasa disebut dengan proses ilmiah. Selanjutnya, kesimpulannya adalah IPA adalah pemahaman tentang alam beserta gejalanya yang dilakukan melalui proses ilmiah atau biasa kita sebut dengan metode ilmiah. Lalu diolah menggunakan sikap ilmiah dan menghasilkan produk ilmiah berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. IPA sebagai disiplin ilmu memiliki ciri yang sangat khas dan melekat kepadanya. Ciri ini harusnya dipahami serta diterapkan oleh akademis. Dengan begitu, proses pembelajaran IPA akan kembali ke jalan yang benar. IPA memiliki bagian yang tidak boleh ditinggalkan, ciri umum yang harus dimengerti, serta ciri khusus yang harus dipahami. IPA adalah disiplin ilmu. IPA bukan hanya tentang kumpulan produk ilmiah yang dibukukan. Terima kasih. Pemaparan materi telah kita lalui, sekarang memasuki tahapan tanya jawab. Diharap bagi teman-teman yang ingin menanyakan, silakan nyalakan raise hand-nya. Silakan Medinda. Terima kasih, izin bertanya ya. Itu yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya membedakan dan menentukan produk-produk ilmiah tersebut masuk ke dalam kategori fakta, konsep, prinsip, hukum, atau teori. Apakah ada ciri-cirinya masing-masing? Terima kasih. Mohon maaf, apa boleh langsung dijawab? Bisa diulangi lagi pertanyaannya. Bagaimana cara membedakan dan menentukan produk-produk ilmiah itu
termasuk ke dalam kategori fakta, konsep, prinsip, hukum, atau teori? Apa ada ciri-cirinya masing-masing? Sebentar. Baik, mohon izin menjawab. Dan pertanyaannya bagaimana cara membedakan dan menentukan produk-produk ilmiah ke dalam kategori fakta, konsep, prinsip, atau hukum, atau teori seperti itu ya. Apakah suara saya terdengar? Ya, dilanjut aja. Oh iya. Baik, di sini yang namanya produk itu bukan apa ya? Bukan tergolong, maksudnya bukan ada jenis-jenis gitu. Jadi ini fakta, konsep, prinsip, hukum atau teori itu memiliki definisi tersendiri. Jadi semisal fakta itu kan merupakan segala hal yang bisa ditangkap oleh indera manusia berupa data dari keadaan nyata yang telah terbukti kebenarannya. Jadi contohnya fakta itu ya misal gempa terjadi di suatu tempat, itu kan sudah diberitakan melalui media-media perantara seperti itu. Jadi apa ya? Kalau ini tuh bukan ada ciri-cirinya, tapi definisi tersendiri seperti itu. Kalau konsep itu kan sesuatu yang abstrak, bisa berupa ide ataupun gagasan yang akan dikembangkan. Misal kita memiliki rancangan untuk meneliti variabel X, pengaruh variabel X akan berpengaruh terhadap sesuatu seperti itu. Kalau prinsip itu sebuah pernyataan yang dijadikan pedoman individu ataupun kalangan masyarakat. Contohnya prinsip itu misal prinsip dalam ilmiah itu ada objektif sama empiris. Objektif itu sesuai fakta, kalau empiris itu selaras dengan subjektif. Jadi ada faktor pengamatan, pengalaman, juga menjelajah atau explore, serta deskriptif, dan lain-lain. Kemudian kalau hukum, itu sebuah pernyataan berawal dari sebuah hipotesis, kemudian dibuktikan dengan eksperimen atau percobaan-percobaan, lalu menyangkut hipotesis itu sendiri akan mendukung kebenaran itu. Jadi produk-produknya itu bukan memiliki ciri-ciri, tapi seperti sebuah definisi seperti itu. Apa sudah dipahami? Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Selanjutnya Alia. Ya, saya izin bertanya, bagaimanakah sejarah perkembangan ilmu pengetahuan alam dari sejak awal ditemukan hingga sekarang? Jelaskan dinamika perkembangannya dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Terima kasih. Bisa agak keras. Bagaimanakah sejarah perkembangan ilmu pengetahuan alam dari sejak awal ditemukan hingga sekarang? Jelaskan dinamika perkembangannya dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi. Terima kasih. Oke, kasih izin menjawab ya. Sejatinya sejak zaman dahulu itu IPA itu ilmu pengetahuan itu khususnya itu berasal dari kemampuan untuk mengamati dan membeda-bedakan serta dan hasil. Sejujurnya IPA itu nggak ada spesifiknya berapa untuk ditemukannya. Namun IPA pengetahuan itu berasal dari kemampuan mengamati dan membeda-bedakan serta hasil percobaan yang sifatnya itu spekulatif dan trial atau enggak itu dicoba-coba gitu.
Dari zaman dahulu itu IPA itu kayak dicoba-coba, itu nggak ada perkembangan yang tahun sekarang ditemukan tuh, setauku nggak ada. Terus semua pengetahuan yang diperoleh itu diterima dengan apa adanya. Belum ada usaha untuk mencari sebab akibat bahwa penemuan itu emang berdasarkan faktanya, ya kan? Namun pada saat manusia itu sudah mengenal tentang menulis, membaca, berhitung, maka pengetahuan yang terkumpul itu dicatat secara rapi dan tertib secara terus-menerus, sehingga sampai sekarang itu IPA itu sudah apa ya, kayak sudah terorganisir gitu loh maksudnya. Di dalam buku. Mungkin teman-teman ada yang bisa menambahkan? Jadi, menurut saya itu timbulnya pengetahuan alam yang terkumpul sejak dahulu itu sudah banyak, tetapi belum sistematis dan belum dianalisis. Nah, namun setelah perkembangannya zaman, perkembangan IPA itu semakin pesat setelah dikenalkannya konsep fisika kuantum yang menjadikan konsep yang modern mempengaruhi konsep IPA ini. Secara keseluruhan menyebabkan adanya revisi serta penyesuaian konsep yang ke arah yang lebih modern yang dikenal oleh kita sekarang ini, gitu maksudnya. Gimana Alia? Ya baik, terima kasih. Selanjutnya Afni. Ya, baik. Mohon izin bertanya, tadi pada slide 8 terdapat kata-kata metode hipotetika deduktif. Jadi, apa itu metode hipotetika deduktif? Dan mohon dijelaskan bagaimana contohnya jenis penelitian ilmiah yang menggunakan metode hipotetika deduktif. Terima kasih. Baik, saya izin menjawab. Metode hipotetika deduktif itu sama dengan metode hipotesis deduktif, yang artinya metode yang digunakan untuk mengambil kesimpulan akhir dari analisa atau hipotesis yang mana hipotesis itu akan masih dilakukan observasi atau pengamatan. Misalnya, kita ingin melakukan pengamatan terhadap suatu fenomena alam. Nah, pertama, kita akan melakukan pengamatan terlebih dahulu. Setelah itu, kita mengumpulkan data dari apa yang sudah kita amati. Nah, dari apa yang sudah kita amati, data tersebut akan kita rumuskan teori-teori. Pada tahap ini, kita merumuskan teori apa saja yang digunakan untuk mengkaji suatu fenomena. Setelah merumuskan teori, kita menyusun hipotesis. Nah, jawaban hipotesis ini akan dijawab saat analisis akhir. Analisis akhir ini akan ditarik kesimpulan di akhir, jadi bisa disebut metode hipotetika deduktif karena kesimpulan bisa ditarik pada akhir pengamatan. Apa bisa dipahami? Ya, jadi metodenya itu untuk menarik kesimpulan akhir dari kajian penelitian tadi, begitu? Ya, benar. Ya, terima kasih. Jawaban bisa diterima. Ya, terima kasih kembali.
Selanjutnya, Andini. Baik, terima kasih. Mohon izin bertanya. Tadi kan di slide epistemologi itu dijelaskan cara mencari suatu kebenaran itu melalui falsification atau operasionalism. Nah, itu bisa diceritakan bagaimana cara mencari sebuah kebenaran melalui metode tersebut. Terima kasih. Izin menjawab ya. Falsification atau operasionalism itu merupakan suatu bagian dari AR Leipzig. Nah, langkah dari ini, validation dan operational ini untuk menemukan suatu kebenaran dengan melakukan operasi atau melakukan riset kayak penelitian seperti itu untuk melakukan suatu kebenaran. Jadi saat kita melakukan validation atau operationalism itu kita melakukan suatu penelitian seperti itu, riset ke suatu tempat kayak gitu loh maksudnya. Oh, berarti kan saya mau menambahi maksud dari falsification atau operasionalisme itu seperti kayak pembuktian atau bagaimana kita membeberkan bahwa teori itu tuh benar atau salah. Jadi contohnya misal kayak teori gravitasi Newton itu kan dapat diterima karena faktanya itu benda di bumi. Faktanya kan benda tidak bergerak atau mengambang secara random kan di bumi. Jadi itu bisa dinyatakan benar jika kita bisa membuktikannya seperti itu. Jadi melalui seperti eksperimen. Apakah bisa dipahami? baik, bisa. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya Tarisa. Izin bertanya, tadi kan dijelaskan logical positivisme itu kan menggunakan logika untuk menumbuhkan kesimpulan. Nah, sedangkan pragmatisme itu nilai akhir dari suatu ide atau bisa dibilang hasil akhir. Pertanyaannya itu apa perbedaan dari logical positivisme dan pragmatisme atau sama? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab. Kalau logical positivism itu lebih ke dalam penalaran, karena itu merupakan menggunakan logika untuk menemukan suatu kesimpulan. Nah, sedangkan pragmatism itu lebih ke pembuktiannya, karena itu adalah nilai hasil dari suatu ide, kesimpulan. Jadi, kalau logikal itu lebih ke penalarannya, kalau pragmatisme itu lebih ke pembuktiannya. Apa bisa dipahami? Bisa, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya Adila. Baik, bisa ditayangkan slide nomor 6. Di situ kan ini filsafat ilmu pengetahuan disebut juga kritik ilmu karena historis kelahirannya disebabkan oleh rasionalisasi dan otomisasi dalam mengkritik dogma dan tahayul. Nah, yang saya tanyakan, maksud dari mengkritik dogma dan tahayul itu seperti apa? Terima kasih. Ya, izin menjawab. Maksud dari dogma itu sendiri itu di sini tuh kayak mempercayai kepercayaan tertentu gitu. Belum ada yang kayak misalnya dogma di sini tuh kenapa matahari itu terbit dari timur dan tenggelam di barat.
Nah, orang-orang yang mempercayai dengan dogma itu pasti ya Allahu alam gitu. Namun orang yang mempunyai pemikiran yang rasionalisasi, nah maksud dari rasionalisasi di sini itu penalaran manusia yang merupakan alat utama untuk mencari kebenaran. Jadi manusia itu mempunyai nalar untuk membuktikan tentang suatu kayak dogma-dogma seperti itu. Nah, orang yang nggak akan percaya, yang nggak percaya dengan tahayul itu akan terus penasaran dengan rasa rasionalisasi itu, dan akan mengkaji ulang dengan memunculkan teori. Nah, dari teori ini dari teori ini akan memunculkan suatu apa ya, kayak aksioma. Nah, dari aksioma itu akan memunculkan postulat, presumsi dan asumsi untuk membuktikan suatu kebenaran agar membuktikan suatu kebenaran dogma-dogma dan tahayul tersebut. Dari sini ilmu IPA itu suatu yang dinamis dan tersusun sebagai teori yang mengkritik. Maksud mengkritiknya itu tadi kayak membuktikan suatu dogma-dogma itu maksudnya. Gimana? Bisa dipahami? Iya, bisa dipahami. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya Siti Khalifah. Ya, saya izin menanyakan yang tadi contoh yang dijelaskan oleh Alfiatul itu, yang tentang tanah longsor itu. Kalau tidak salah tadi Alfia, tanah longsor itu menjelaskan kalau apakah tidak terjadi tanah longsor itu melakukan penanaman hutan kembali ya kalau nggak salah. Iya, salah satu solusinya itu bisa juga terasi ring seperti itu untuk mencegah terjadinya tanah longsor. Oh, soalnya tadi saya mendengarkan cuman penjelasan Alfia tentang penanaman hutan kembali. Cuman saya mau membenarkan karena sebetulnya kalau tanah longsor itu sebaiknya lebih ke melakukan tindakan dengan terasiring atau singkedan itu, supaya konferensi tanah dan airnya itu mekanismenya itu baik, kemiringannya itu juga baik, sehingga tidak terjadi adanya tanah longsor, gitu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas. Makasih Siti. Apa ada lagi? Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya, dan maaf apabila jawaban kami belum memuaskan bagi teman-teman. Saya sebagai moderator saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Iwan, ada nggak? Halo. Assalamualaikum Prof. Indra. Pak Iwan ada dua kan nanti. Oke, ini saya masih saya agak terlambat tadi, jadi nggak ngikutin yang belakang-belakang ya, gitu ya. Terlambat masuk. Pak Iwan dulu atau saya dulu? Monggo panjenengan ya, Prof. Tadi yang saya dengar belakang-belakang ya. Ya, kenalkan saya dulu ya. Walaupun mungkin sudah dikenalkan Pak Iwan. Anda ini semester 1 ya, Mbak? Iya, Prof. Iya, Prof. Selamat datang ya di Prodi Pendidikan Matematika. Gitu ya. Selamat, Anda termasuk
Mbak Mas yang beruntung ya. Jadi bisa menyisihkan beberapa teman Anda, mungkin kan tidak semua diterima kan, itu ya. Anda termasuk yang beruntung. Selamat. Wawasan kemipaan itu kenapa diberikan kepada Anda yang di prodi matematika? Itu karena apa coba kira-kira? Saya mau tanya itu dulu. Ada yang bisa jawab? Silahkan. Walaupun itu di awal mungkin ya, saya belum bisa masuk. Apa coba? Kenapa kok mata kuliah ini diberikan pada Anda, calon guru matematika? Mbak Yulia kayaknya kepingin jawab itu kayaknya. Penasaran? Maaf ya Bu kalau salah. Maaf ya Prof kalau salah. Nggak apa-apa. Itu agar menambah wawasan kita tentang alam. Jadi pengetahuannya itu enggak tentang matematika aja. Gitu. Gitu ya. Ada lagi yang menambahkan? Bagus. Ada lagi yang menambahkan? Mbak Fatimah kayaknya kepingin jawab. Enggak. Mbak Revita? Permisi Prof kalau salah. Oh, enggak apa-apa. Karena ilmu pengetahuan juga berhubungan erat dengan matematika, dan matematika juga berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam. Jadi saling berhubungan gitu. Oke, bagus. Ada lagi yang nambahkan? Mas Bima kayaknya penasaran mau nambahkan. Kalau menurut saya yang dipelajari di matkul ini itu ke sikap ilmiahnya mungkin. Jadi kayak melakukan penelitian atau sikap ilmiah yang lain gitu, Prof. Bagus. Ada lagi? Ya, baik, semua benar itu ya. Tapi saya akan menggarisbawahi kenapa sih kok diberikan kepada mahasiswa pendidikan matematika, wawasan kemipaan ini. Ini namanya kan judul mata kuliah kan wawasan ya. Anda punya, makanya tidak ada praktikum, karena ini wawasan, pandangan gitu ya. Kenapa? Sebenarnya kalau kita ngomong masalah IPA, tidak bisa berdiri IPA itu sendiri tanpa ada matematika. Jadi kalau saya bisa mengatakan itu apa ya, kalau secara ilmiah dikatakan bahasanya IPA. Matematika, walaupun bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Perancis, dan sebagainya itu bahasa juga untuk mengomunikasikan. Tapi bahasa keilmuannya adalah untuk belajar IPA itu kalau tidak tahu matematika ya ora iso gitu ya. Coba begitu pula kalau misalnya matematika itu dimakan matematikanya saja, itu kurang bermakna gitu ya. Bisa berikan contoh misalnya. Anda tahu persamaan linier ya? Tahu kan? Ya, misalnya Y sama dengan AX gitu ya. Y sama dengan AX. X anu, Y anu kan gitu ya. Bilangan anu-anu semua kan gitu ya. A konstanta. Nah itu semua apa gitu ya? Apakah diimplementasikan di sekitar kita tuh ada enggak? Nah, di IPA itu banyak. Contohnya di fisika itu ya. Karena kebetulan saya dan Pak Iwan ini background-nya fisika ya. Jadi yang banyak menggunakan matematika itu fisika. Ya, kimia, biologi ada, tapi paling banyak itu fisika. Saya berikan contoh tadi Y sama dengan AX. Di fisika ada namanya hukum Hooke. Tadi sekalian tadi ada fakta, konsep, prinsip, hukum, teori ya. Nah, hukum Hooke itu berbunyi apabila suatu pegas ditarik atau dirapatkan atau direnggangkan, maka akan gaya yang digunakan untuk merapatkan atau merenggangkan itu sama dengan K kali delta X minus ya, minus K kali delta X. Anda bisa merasakan nggak? Kalau Anda menekan pegas, per itu ya, tahu ya pegas ya, tahu kan? Nanti ya, saya bilang per dikira buah per. Tapi kalau pegas itu ya, atau per gitu ya, itu kalau Anda tekan, itu terasa nggak tangan Anda itu kayaknya ditekan pegas juga? Iya. Iya nggak? Anda kan mempertahankan, misalnya Anda menekan tadi, kan seolah-olah Anda juga ditekan oleh pegas itu kan, di tangan, misalnya dengan telapak gitu ya, menekan gini, seolah-olah kan telapak Anda juga ditekan oleh pegas itu ya. Yang gitu saya menekan ini kan seolah kan ditekan untuk mempertahankan supaya ini jalan.
Lah, itu yang pertama kali menemukan itu ketika kita memberikan dorongan atau tarikan itu ya pada pegas itu, gaya yang kita berikan itu berbanding lurus dengan perpindahan pengerutan atau perpanjangan atau pemendekan. Kalau ditekan ya menjadi pemendekan itu, dan atau perpanjangan. Misalnya delta X gitu ya. Nah, kalau Anda menekan pegas yang kaku, tahu ya kaku ya, dengan yang lentur, beda nggak? Beda nggak? Beda. Nah, lentur dan tidak atau kekakuan pegas itu namanya konstanta pegas. Sehingga kalau kita mendorong dengan pegas yang mendorong pegas kaku, maka kita harus menekan dengan keras. Tapi kalau pegasnya itu lentur, kita tidak mendorong dengan gaya atau dengan dorongan yang keras-keras amat lah. Itu sudah terjadi pemendekan misalnya seperti itu. Nah itu orang yang pertama kali menjelaskan hubungan itu F sama dengan K delta EK itu konstanta pegas yang menunjukkan kekakuan atau kelenturan dari pegas itu adalah Pak Hooke. H-O-O-K-E. Hooke ya. Hooke itu yang menemukan itu. Nah itu kan dicoba oleh siapapun, dimanapun, kapanpun, sama enggak? Anda mendorong pegas di Jakarta, pegas yang sama, dengan di Jember, dengan di mana Jepang atau di Inggris atau di mana, kira-kira sama enggak? Kalau didorong itu menjadi lebih pendek, kalau ditarik menjadi lebih panjang, itu sama enggak? Sama. Iya, sama. Itulah yang dimaksud dengan hukum. Makanya Hooke namanya hukum Hooke. Sifatnya dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun hasilnya tetap. Mungkin di planet Mars atau planet yang lain mungkin juga tidak di bumi juga sama hasilnya. Itu namanya hukum. Kalau teori itu sifatnya masih tentatif. Jadi bisa berubah. Misalnya teori Einstein, E sama dengan mc kuadrat. Itu walaupun fenomena sekarang itu berlaku ya. Tapi suatu saat kalau itu ada bukti laboratoris atau bukti empirik, itu ternyata tidak ada hubungan antara energi dengan massa dan kecepatan itu ya, gelombang elektromagnetik atau cahaya. Itu sifatnya masih teori karena belum sampai uji uji lab. Tapi kalau Hooke tadi kan dicoba oleh Anda semua ini, hasilnya sama. Kalau mau tekan mesti kan mengkerut gitu ya, mengkerut gitu. Kalau ditarik mesti melebar kan gitu ya. Nah itu yang kita sebut dengan hukum. Tapi kalau teori masih sifatnya masih tentatif ya, masih berubah, bisa berubah. Tergantung apakah orang bisa membuktikan bahwa kalau itu misalnya teori itu diuji berulang-ulang di laboratorium hasilnya sama oleh siapapun kapanpun, teori itu berubah levelnya menjadi hukum. Jadi pengetahuan itu antara teori dengan hukum kira-kira tinggi mana ya? Tinggi mana Mbak Fatima? Hukum. Enggak hukum. Nah, gitu ya. Jadi kalau teori itu masih tentatif. Tadi saya katakan, kenapa wawasan itu diberikan kepada Anda supaya tahu loh. Y sama dengan AX itu apa saja nih? Itu Hooke bisa mengatakan itu. Agak lagi misalnya, hukum Newton, hukum kedua Newton, F sama dengan MA. Itu juga Y sama dengan AX kan? Jadi banyak fenomena-fenomena yang ada di alam ini, utamanya kalau kita belajar fisika itu banyak menggunakan IPA. Jadi bahasanya, ya. Jadi F sama dengan MA, itu Y sama dengan AX, sama gitu ya. Tapi kalau kita tidak implementasikan fenomena itu, atau rumus itu, atau persamaan itu ke dunia nyata, ya nggak bagus itu ya. Maksudnya kurang bermakna maksudnya. Makanya perlu diberikan pada Anda tentang wawasan kemipaan. Nanti juga ada misalnya di mana itu di kimia, di biologi gitu ya. Itu juga banyak yang berkaitan dengan IPA itu. Dengan matematika maksudnya. Nah, itu ya paham ya. Tadi sekaligus saya menjawab ini. Bukan menjawab tapi membahas ulang. Pengetahuan itu kan bisa fakta, konsep, prinsip, teori dan lain-lain tadi ya.
Apa sih benarnya? Level yang paling bawah itu apa ya pengetahuan itu? Apakah fakta, apakah prinsip, apakah konsep, apakah teori, apakah hukum? Level yang paling bawah. Apa coba? Konsep mungkin, Prof. Konsep dengan fakta gimana ya? Sekarang saya mau tanya, Mbak Afni, Anda Iya, Ibu. tinggal sekarang ada di mana, Mbak? Ada di rumah, Rumahnya di mana tuh? di Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Ya. Mbak Afni itu di Sidoarjo. Hujan, Mbak, di sana, Mbak? Tidak, Ibu. Oh, terang. Tidak, Prof. Nah, itu fakta atau apa ya? Di sana tidak hujan, ya kan? Kata Mbak Iya, Afni. itu Betul fakta. kan? Fakta. Iya. Jadi fakta itu sesuatu. Tapi kalau saya mengatakan ini apa, Mbak? Mas? Itu ballpoint. Ballpoint. Ini ballpoint. Fakta, saya megang ballpoint ya. Iya. Fakta. Ini fakta, ini ballpoint. Di Mbak Fani di Sidoarjo, Mbak. Iya, Sidoarjo. Nah, Sidoarjo nggak hujan. Fakta juga. Di Jember juga nggak hujan. Fakta. Iya. Ya. Mbak Afni ya. Mbak Afni perempuan. Fakta itu. Iya. Ya, dengan ciri-ciri perempuan seperti apa. Nah, fakta itu apa sebenarnya? Apa kira-kira? Siapa yang bisa mendefinisikan fakta? Mungkin fakta itu merupakan sesuatu yang benar adanya dan bisa dibuktikan. Sesuatu yang benar. Itu di hukum tadi juga gitu, sesuatu yang benar dan bisa dibuktikan. Kalau fakta? Fakta itu kayak sudah mutlak begitu. Oh, sudah mutlak. Oke. Bagus ya, mendekati benar. Jadi fakta itu sesuatu benar. Sesuatu bisa benda, bisa peristiwa. Yang secara real benar-benar ada gitu ya. Iya. Kan Mbak Afni tidak, ini bukan di sana memang nggak hujan kan? Nah, iya sudah tidak hujan. Okay. Nah, sekarang kita naik ke apa namanya konsep. Lah hujan itu apa saja nih? Hujan adalah kok Mbak Afni kok mengatakan itu tidak hujan. Itu karena apa coba? Karena cuaca di sini karena tidak ada air yang jatuh dari langit itu ya. Terang, iya. Cuacanya terang. Lah, hujan, cuaca terang, cuaca itu adalah kalau cuaca terang itu fakta. Tapi ketika kita mengatakan hujan itu konsep. Hujan adalah titik-titik. Ya kan? Cuaca adalah titik-titik. Terang adalah titik-titik. Itu semua adalah konsep. Konsep tadi kan ada yang mengatakan apa abstrak atau apa gitu ya. Konsep bisa konkret, bisa abstrak. Ya. Bisa abstrak, bisa konkret. Nah, saya ini apa ini? Kelihatan nggak? Ini? Mouse. Nah, mouse. Nah, saya memegang mouse itu fakta ya. Iya. Terus mouse itu apa? Alat yang digunakan. Mouse itu apa? Nah, itu konsep. Ya. Jadi konsep itu sesuatu yang bisa didefinisikan. Bisa konkret, bisa abstrak, bisa diberikan contoh, bisa diberikan juga non contoh. Nah, itu ya. Ya. Saya pakai kacamata enggak? Iya, pakai. Ya. Itu fakta atau konsep? Fakta. Nah, kacamata itu apa? Konsep. Nah, itu apa tuh nanti terus dijelaskan ya. Bla 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 gitu itu kacamata. Kacamata adalah kaca yang ditempelkan di mata. Apakah begitu? Kan tidak. Ya. Jadi konsep itu yang punya definisi dan definisi itu tidak terbantahkan. Kalau saya mengatakan kacamata adalah kaca yang ditempelkan di mata, apa cukup ya? Kalau saya nempelkan kaca di di mata, apa bisa sudah dikatakan kacamata gitu ya? Kan belum tentu. Jadi kacamata itu tentu ada ada frame-nya pasti ya. Apa yang ada kacamata yang tidak menggunakan frame? Ya itu tadi kaca yang ditempelkan itu jatuh ya kira-kira ya. Jadi telinga itu juga ada fungsinya ketika kita berhubungan dengan
kacamata. Ketika kita mendefinisikan kacamata harus jelas itu ya, ada frame-nya, atau frame-nya itu ada nggak kacamata yang tidak dicantolkan di telinga ya? Kalau kontak lens itu kan termasuk kacamata ya, lensa mata ya, yang ditempelkan di dalam mata, tapi itu belum dikatakan kacamata. Kacamata itu ada frame-nya yang harus ada dicantolkan di telinga kan gitu ya. Nah, itu ya, definisinya silakan apa sehingga definisi itu tidak terbantahkan gitu ya. Nah, itu namanya konsep. Jadi levelnya lebih tinggi dibandingkan fakta. Paham? Nah, sekarang prinsip. Nah, prinsip. Kalau prinsip apa? Di prinsip ada fakta enggak? Ada prinsip ya. Prinsip itu hubungan antar konsep. Jadi kalau misalnya tadi prinsip itu lanjutannya langsung teori bisa juga ke hukum gitu ya. Tergantung proses bagaimana uji dari prinsip itu. Archimedes dulu pertama kali dia menemukannya istilahnya bukan hukum, tapi masih prinsip. Ya di situ kalau ceritanya Archimedes itu dan seterusnya ya cerita apa itu yang penting gini, apabila suatu benda dicelupkan dalam suatu fluida, maka fluida itu akan apa? Atau besarnya benda itu atau volume benda itu sama dengan volume fluida volume yang tekanan volume tekanan. Volume dan tekanan sama-sama besaran. Volume apa? Kalau kalau Anda memasukkan batu ke gelas, gelasnya sudah penuh air, tentunya airnya akan tumpah, kan gitu ya? Nah, tumpahan air itu sebesar volume benda yang dicelupkan tadi. Kan itu kan pertama kali dia hanya penasaran saja bahwa di situ ada fluida yang dipindahkan sebesar volume benda yang dicelupkan. Waktu itu dia gagasan dia itu belum sampai pada hukum, tapi berulang-ulang dicoba kok begitu terus gitu ya, sama terus itu, sehingga ada timbul istilah melayang, terapung, tenggelam itu dengan melihat karakteristik dari bendanya itu jadilah hukum sekarang. Sekarang ngomongnya hukum Archimedes, kalau dulu masih prinsip Archimedes itu ya. Ya, di dalam hukum Archimedes itu ada konsep-konsep. Tadi kan ada benda padat, dimasukkan ke dalam fluida. Fluida di sini ya cair misalnya. Maka ada volume. Itu kan konsep. Volume itu apa sih? Ya cair, fluida itu apa? Itu semua adalah konsep. Jadi hubungan antar konsep yang punya makna tentunya itu disebut prinsip. Jadi konsepnya kan banyak itu. Jadi kalau konsepnya hanya satu itu ketika dihubung-hubungkan, kalau hanya satu belum mungkin masih single konsep ya. Pasti kalau prinsip itu pasti multi konsep. Jadi hubungan antar beberapa konsep akan menjadi suatu prinsip gitu ya. Teori dan hukum sama dengan prinsip tadi, hanya level ujinya yang beda. Gitu ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan ada Archimedes, ada teori Einstein itu yang membedakan karena belum ada, kalau teori itu belum sampai pada uji empirik ya, uji lab ya. Jadi kalau sudah sampai uji lab ya bisa berubah menjadi hukum. Nah, kalau kita ngomong masalah itu perkembangan pengetahuan tadi, ada namanya normal science. Normal science itu sains yang sudah normal ya. Jadi kalau yang sudah ada di buku-buku seperti hukum Ohm, hukum Kirchhoff, hukum Newton, hukum Pascal, teori Einstein itu adalah sudah normal. Jadi artinya sudah menjadi pengetahuan sosial. Pengetahuan sosial bukan IPS ya. Tapi pengetahuan yang sudah disepakati kebenarannya oleh semua orang. Itu namanya pengetahuan sosial. Jadi kalau Piaget mengatakan mengelompokkan sifat pengetahuan itu bisa berupa pengetahuan fisik, pengetahuan logiko-matematik, dan pengetahuan sosial.
Ya ini, kalau orang IPA itu biasanya yang kesulitan itu di logiko-matematik. Ya. Jadi pengetahuan sosial itu pengetahuan yang sudah disepakati oleh banyak orang. Jadi kalau misalnya di fisika atau di IPA, itu banyak simbol-simbol ya. Simbol-simbol misalnya V, itu apa simbol apa ya? Mbak Yulia? V itu simbol apa Mbak kalau di matematika? V? 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 Izin membantu menjawab. Oke, ya silahkan. Simbol apa Mbak? Kecepatan. Kecepatan. Apalagi? Volume. Volume. Apalagi? Ya, ada kekerpaan di sebelah itu. Ada beda potensial, voltase kan ya, bisa volume, bisa apa tadi, kecepatan kan gitu ya. Nah, itu semua kan yang memberikan nama itu kan manusia ya. Ya, yang memberikan namanya kan manusia. Itu perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh manusia atas kesepakatan itu namanya pengetahuan sosial. Bukan bukan ilmu pengetahuan sosial, bukan, tapi pengetahuan sosial, social knowledge. Sifatnya sosial karena dibuat berdasarkan kesepakatan, perjanjian. Jadi orang Inggris itu kalau mengatakan volume ya simbolnya ya V, volume itu ya. Kenapa kok kecepatan V, kok bukan K gitu ya? Itu kan simbolnya orang Indonesia. Kok tidak disimbolkan dengan K? Tapi kenapa? Ya kita kesepakatan dunia karena bahasa Inggris itu bahasa internasional, maka gunakan itu V, velocity. Nah, kenapa voltase juga V, voltage gitu ya. Jadi banyak besaran-besaran atau simbol-simbol itu yang disimbolkan dengan menggunakan istilah-istilah apa Inggris gitu ya. Tapi dengan sesuai dengan itu. Kenapa daya kok tidak D? Tapi power, yaitu tadi ya. P gitu ya, P itu karena power itu misalnya gitu. Kenapa kuat arus kok tidak K? Gitu ya. Kenapa muatan kok tidak M? Kenapa berat kok tidak B? Simbolnya gitu ya. Itu karena kita weight gitu ya. Misalnya W itu tadi. Jadi apa simbol-simbol itu adalah contoh pengetahuan yang sifatnya sosial. Contoh ya, contoh itu masih banyak gitu ya. Kemudian ada namanya pengetahuan fisik. Pengetahuan fisik itu pengetahuan yang dimiliki oleh karakter benda. Jadi kalau misalnya pegas tadi ada kaku, ada lemes gitu ya. Kemudian kalau kita mecah, kita menjatuhkan piring dari mana itu dari ketinggian tertentu dia akan pecah. Tapi kalau yang dibuat dari plastik tidak. Itu karena karakteristik dari kaca dan apa plastik ya itu berbeda. Itu adalah sifat. Misalnya Anda pegang kursi yang dari stainless dengan kursi dari kayu. Di stainless akan terasa lebih dingin, ya kan? Itu karena karakteristik dari material itu. Nah, sifat-sifat seperti itu kita sebut sebagai sifat fisik. Orang IPA, orang sains, pengetahuan tentang itu penting ya. Jadi kenapa itu menggunakan material itu gitu ya. Misalnya lagi gabus dengan kayu, gabus atau styrofoam lah ya. Styrofoam dengan kayu itu kan lebih apa namanya? Lebih keras, lebih ringan styrofoam gitu ya kira-kira. Tapi ada juga kayu yang seringan styrofoam ya. Karena banyak kayu ya. Dulu waktu saya kecil pernah main namanya ya kalau saya dulu kecil mengatakan itu gabus. Jadi kalau kami main bentek itu ya, tahu bentek ya? Nggak tahu anak tahu nggak Mbak? Bahasa Indonesianya sih. Apa sih bentek? Tahu, Bu. Kayak apa coba Mbak? Bentek itu? Kayak yang kayu itu loh, kayu gabus. Oh, gabus ya sama. Kayunya gabus ya Mbak? Iya, namanya kayu gabus. Benar berarti sama dengan saya Mbak. Berarti saya ikut apa ya hidup di era milenial. Jadi sekarang ada juga Mbak. Itu carinya kayu itu kan sulit ya.
Iya. Di rawa gitu Sekarang tuh. udah enggak ada, Bu. Oh, enggak ada? Oh, Iya. itu saya juga di Jarang sawah tuh, banget. di sawah yang rawa gitu. Jadi waktu itu saya bayangkan mungkin ularnya banyak kira-kira ya. Tapi karena apa namanya kepingin sekali. Jadi kami kalau dapat kayu gabus itu ya, senang banget itu disimpan gitu untuk bentik itu. Masa ada di mana? Katanya beli ada kata Mbak. Di mana tuh belinya itu ya? Beli kepingin saya main bentik lagi gitu ya. Paling enggak dengan cucu gitu ya. Namanya kalau styrofoam, styrofoam itu buatan pabrik. Oh, kalau styrofoam lain, Mbak. Enggak, saya memberikan contoh sama ringannya gitu loh. Kan ringan ya, Mbak? Senang saya kalau ketemu itu. Iya, Pengen ringan. itu ya. Ya, itu kan karakter material, itu sifat fisik. Nah, kenapa bentik kok main bentik kakek itu enggak kayu jati? Ayo. Ya nggak sakit pas makulnya. Kenapa Mbak? Ringan ya? Ringan biar bisa apa itu Ya, kalau ditamplek adoh ya Mbak. kenceng. Iya. Kalau ditangkap ya ora lorok gitu kan. Ya, tapi kalau ditamplek kenceng banget dengan pelan, kalau kena orang sakit mana Mbak? Kalau nampleknya itu kenceng gitu, mengenai orang, itu lebih sulit mana kalau nampleknya pelan? Lebih sulit mana? Ya, lebih sakit mana maksudnya? Dirasakan oleh badan atau tangan misalnya kena itu, lebih sakit mana? Oh, yang kenceng. Nah, yang kenceng ya. Yang kenceng. Itu di fisika dipelajari, Mbak. Ada namanya impuls. Iya kan? Jadi delta T-nya lebih, delta T ya, kita ngomong matematika lagi. Kalau delta T-nya kecil banget, nah cepat kan kecil ya delta T-nya itu. Makanya dikatakan delta T mendekati 0 itu sakitnya nemen Mbak. Itu namanya impuls. Jadi kalau Anda mukul pelan-pelan gitu, beda dengan seperti petinju itu. Itu impuls itu. Jadi impuls ada F sama I sama dengan F delta T. Ya. Nah, itu tadi dipukul Anda mendorong pelan-pelan dengan menggenjot itu tadi apa namanya berbeda. Itu di fisika ada. Namanya konsep impuls. Nah, jadi karena kalau kena kayu gabus atau styrofoam dibandingkan dengan kayu jati kan lebih sulit, lebih sakit kena kayu jati ya. Lebih cepat, lebih pelan, cepat atau pelan juga akan berpengaruh pada itu tadi kalau kita kena itu. Nah, itu semua adalah contoh-contoh sifat pengetahuan yang fisik, ya. Tergantung dari karakter fisik material itu. Orang IPA penting tahu. Jadi saya katakan gabus ini yang tahu kok Mbak Revita dok sama saya ya. Coba yang lain. Mas Bagus tahu nggak Mas kayu gabus? Ya bisa bayangkan nggak pernah lihat ya. Kalau nggak pernah bentuk enggak. Oh nggak pernah Mbak Revita, besok kapan-kapan bawakan itu temennya. Oh sudah nggak ada. Saya juga nggak tahu di rumah saya sana ada apa enggak di itu ya. Saya seandainya ada mau beli truk gitu ya. Tak apa ya. Truk-trukan tapi Mbak. Ya, jadi apa namanya? Itu adalah bentuk pengetahuan. Sehingga kalau saya ngomong di sini kok yang nyambung Mbak Revita, kok yang lain nggak ngerti itu. Itu salah satu bentuk pengetahuan sosial antara kita punya beda ya Mbak. Nah, hanya 2 orang yang tahu. Enggak, Pak Iwan juga enggak tahu itu. Ya. Tahu Pak Iwan? Di Banyuwangi ada enggak? Kayu gabus. Juga, Prof. Enggak pernah main bentik waktu kecil. Betul kayaknya, Prof. Ora tahu. Kok pernah. Ganjel di. Tapi kita familiar saya, Prof. Atau ditamplek itu loh. Ya ternyata mainannya lebih banyak saya. Ya. Jadi sekian itu yang tahu hanya saya dan Mbak Revita. Itu jelas sifat pengetahuan yang apa tadi? Pengetahuan fisik ya. Nah sekarang logiko-matematik singkatannya fisika atau IPA itu sulit karena banyak matematik. Banyak ya itu melogikakan secara matematik. Nah tadi tak contohin impuls tadi ya, impuls. Jadi kalau Anda semua ini sudah punya pacar belum? Oh belum. Bagus. Nanti punya kapan Pak Iwan punya pacar itu? Boleh. Semester berapa, Mas? Iya. Paling semester 1 itu karena nganu sih ya. Karena daring ya. Jadi enggak apa-apa lah kan bisa kelihatan kan itu ya di situ. Interaksi itu tidak selalu lewat
luring offline, tapi juga bisa online gitu ya. Nah, kalau kita nyentuh, kita nggak mungkinkah mukul pacarnya, itu nggak mungkin. Pasti kan pelan-pelan ya. Nah, di situ ada momentum. P sama dengan M kali V atau M kali delta V. Nah, tapi nek pas marah mbok genjot itu jenenge ora P lagi. P sama dengan M kali delta V, bisa juga karena itu sama dengan memukul tadi ya. Cirinya momentum itu kan ada benda yang bergerak. Ya, kalau tangan bergerak ke pipi itu kan ya sama kan? Memukul pipi, nah tamannya, melawannya gitu. Itu kan tangannya bergerak. Nah, itu juga ada momentum, tapi kalau geraknya cepat itu jadi impuls. Jadi F kali delta T sama dengan M kali delta V. Nah, itu adalah logiko-matematik. Nek dipukul kenceng itu benjut, pelan-pelan tidak. Kan gitu ya. Itu melogikakan seperti apa? Itu di IPA itu banyak berkaitan dengan itu. Secara matematik logis gitu ya. Logis enggak? Lah pengetahuan semacam itu kita sebut sebagai sifat pengetahuannya logiko-matematik. Paham ya? Jadi semua konsep-konsep yang di dalam itu atau prinsip-prinsip teori dan sebagainya itu menggunakan matematika. Secara logis, iya betul masuk akal. Nek diantem kenceng itu artinya delta-nya kecil kok jadi benjut ya, gitu ya. Nah, kenapa kalau misalnya ada truk memot besi, truknya sama, bagus, sama baru, mesinnya sama, kemudian bergerak dengan kecepatan sama, yang satu memuat kapuk itu ya, yang satu memuat semen gitu atau pasir. Ya, kira-kira kalau nabrak tembok itu yang lebih hancur yang ditabrak yang muat semen atau pasir atau kapas? Kecepatannya sama. Mana yang lebih hancur? Yang muat semen atau yang muat kapuk? Kencengnya sama itu. Mbak Afni. Mohon diulangi. Nah, ini ada dua truk ya. Ada dua truk. Tahu ya truk ya? Iya. Sama-sama kondisinya. Mesinnya sama. Kemudian kemampuan lepas setirnya juga sama kira-kira. Dan dia bergerak dengan kecepatan sama. Dua truk itu. Suatu saat nabrak tembok. Temboknya punya karakter sama. Sifat betonnya itu sama. Kira-kira yang lebih kecepatannya sama geraknya ya. Yang hancur itu yang ditabrak truk yang memuat semen atau yang muat kapuk? Yang hancur. Temboknya yang lebih hancur itu yang ditabrak yang memuat semen. Kenapa, Mbak? Karena berat dari semen tadi lebih berat daripada kapas. Berat sama saya. Ya betul ya. Maksudnya kalau di tempat yang sama punya berat, apa bedanya massa dan berat? Yang jelas di situ massanya berbeda. Jadi karakter semen dengan karakter kapuk itu tadi sifat fisik kan? Kita perlu logika itu walaupun kita tidak melihat truknya, tidak melihat kapasnya, tidak melihat semennya, tapi kita tahu nek semen sama kapuk itu kan massanya lebih besar itu dengan volume yang sama. Tapi masanya akan berbeda. Iya kan? Volumenya podo. Sak truk kan volumenya sama itu. Tapi nek ditimbang masanya berbeda. Lebih besar itu. Nah, itulah di fisika ada namanya momentum. Ada MV, ya. Jadi kalau MV-nya besar mengenai itu tadi akibatnya, jadi yang menyebabkan tembok hancur itu siapa? Apa ya? Apanya? Apa kecepatannya atau massanya atau dua-duanya? Massa dari dua-duanya yang diangkut tadi. Dua-duanya. Massa dan kecepatan atau massa saja?
atau kecepatan Massa dan saja? kecepatan. Massa dan Massa dan kecepatan. kecepatan. Dari dua-duanya, jadi yang menyebabkan hancur itu momentumnya. Coba nih, misalnya diisi semen meneng wae kan nggak bergerak. Iya. Di tembok era apa, tapi nih bergerak. Tuh, sekarang kalau misalnya sama-sama muat apa tadi? Semen atau muat kapas itu ya. Tapi siji mlakunya kenceng. Apa artinya kencang itu artinya apa? Ngebut apa ya? Cepat, lebih cepat. Yang satu pelan. Kira-kira yang lebih hancur yang mana? Yang cepat. Yang lebih cepat. Ya kan gitu ya. Jadi Iya. dua-duanya yang pengaruh. Jadi kalau diam ya iso anu. Kalau pelan-pelan kira-kira juga nggak hancur. Kan gitu walaupun muat semen gitu ya. Jadi itu apa logiko matematik disitulah yang kita kadang itu kan melibatkan pengetahuan fisik ya. Coba kalau anak Anda misalnya lahir di kamar terus nggak tahu namanya semen, nggak tahu namanya kapas, nggak tahu itu nggak pernah berinteraksi dengan itu semua, Anda di otak Anda juga nggak ada pengetahuan tentang itu kan? Apa semen itu? Jadi Anda misalnya tidak ada TV, tidak ada radio, tidak ada, pokoknya lahir langsung di kamar terus dari bayi sampai besar segini. Kira-kira tahu nggak namanya semen? Tahu nggak tahu itu? Kan nggak tahu ya. Itu semua pengetahuan itu dihasilkan dari ketika Anda berinteraksi dengan semua itu. Nah, semua informasi yang ada di sekitar Anda. Walaupun ada informasi banyak, kalau Anda tidak pernah berinteraksi, otak Anda gitu ya, otak Anda mengamati dan Anda simpan di dalam otak, ya tidak jadi pengetahuan gitu ya. Itu. Kita sampai jam berapa? Jam 8 lebih 40. Sekarang jam berapa ya? 8 Jam 8.25. Oh, masih 15 menit. Iya. Oke. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Tadi ada hipotetiko-deduktif ya? Iya, Ibu. Nah, ada. Jadi kita akan tunjukkan ada perbedaan sifat pengetahuan di matematika dengan sifat pengetahuan di IPA. Kalau IPA itu induktif, apa induktif? Jadi Cara umum dari ya, cara memperoleh ilmu dari caranya gimana? Pengamatan atau observasi. Observasi gunanya untuk apa? Menggali suatu kebenaran. Ya. Mendapatkan data. Mendapatkan data untuk apa? Membuktikan suatu kebenarannya. Membuktikan kebenaran, bersama-sama membuktikan kebenaran. Itu bedanya. Jadi antara matematik dan itu punya karakter ilmu yang beda. Kalau IPA atau sains itu sifatnya induktif. Anda ingat percobaan ini, logam, semua logam kalau dipanaskan memuai. Itu induktif atau deduktif? Deduktif atau induktif? Ya kok tahu, itu kan kesimpulan udah ya. Masa sih? Nah, kalau misalnya itu dibuktikan. Kembali logam itu apa ya? Logam itu apa? Itu tadi konsep ya. Logam itu termasuk besi, aluminium, seng, termasuk emas juga gitu ya. Kalau dipanaskan akan memuai. Nah itu kalau itu deduktif. Tetapi kalau induktif tidak gitu. Sampai menemukan bahwa semua logam itu kalau dipanaskan memuai itu berangkat dari itu tadi. Misalnya memanaskan kuningan loh. Ini kok jadi panjang. Lagi ambil lagi. Besi tambah panjang. Aluminium dipanaskan tambah panjang, memuai gitu ya. Kemudian emas dipanaskan tambah panjang gitu. Nah, itu semua kan logam. Oh, kalau gitu bisa disimpulkan bahwa semua logam kalau dipanaskan memuai. Itu sifatnya IPA gitu. Dari khusus ke umum, ya. Tadi kan ada besi, ada emas, aluminium, seng, tembaga dan lain-lain itu dipanaskan satu-satu. Itu ternyata tambah panjang. Nah, itu semua disimpulkan bahwa itu semua logam. Oh, kalau gitu semua logam itu kalau dipanaskan memuai. Nah, setelah dari konsep semua logam memuai,
Kalau ada orang penasaran lagi, itu jadi apa namanya konsep kan, dari teori baru bahwa semua logam kalau dipanaskan memuai. Nah, dibuktikan satu. Lah, ketika sudah jadi teori tadi, itu namanya apa namanya deduktif. Kita buktikan benarkah kalau masih panaskan tambah panjang, benarkah itu. Nah, itu membuktikan hipotetiko deduktif. Ya, sifatnya pengetahuan apa tadi? Kalau matematika, kalau IPA tadi induktif, kalau apa namanya matematika sifatnya deduktif. Jadi untuk memperoleh kebenaran itu dari umum ke khusus. Dari umum ke khusus itu matematika. Jadi sifatnya deduktif. Tapi kalau di IPA dari khusus ke umum, dari logam-logam satu tadi, aluminium dan sebagainya tadi, dipanaskan jadi kesimpulan jadi semua logam yang itu induktif. Sebaliknya kalau deduktif dari umum menjadi khusus. Nah, jadi kalau misalnya mengerjakan apa luas gitu ya, luas itu panjang kali lebar, nah, dibuktikan. Nah, itu maksudnya deduktif. Mas aku. Halo. Ya. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Terus? Oh, ada bentar, saya baru ngajar. Sebentar, tunggu sebentar. Ya. Di belakang ya. Ya, tunggu. Iya. Ya. Itu ya. Jadi bedanya ekstrim bertolak belakang. Jadi dari khusus jadi menggunakan rumus itu namanya deduktif. Jadi kalau F sama dengan MA, kemudian enggak itu asalnya dari mana tidak tahu, itu namanya deduktif. Nah, hipotesis deduktif itu apa? Itu tadi. Kalau kita dalam riset itu pasti ada hipotesis deduktif. Kan ketika riset kan Anda menggunakan teori-teori yang sudah jadi. Jadi misalnya metode eksperimen itu bisa meningkatkan proses sains misalnya begitu ya. Itu kan sudah jadi teori gitu, hasil riset. Kemudian kita buktikan itu, atau kita digunakan untuk apa lagi gitu ya. Di teori itu bahwa oh kalau kita kepingin misalnya membuat anak itu KPS-nya bagus, gunakanlah itu metode eksperimen gitu. Kalau mau tambah lagi misalnya aktif dalam melakukan percobaan, tapi juga kemampuan berkomunikasi secara verbal itu bagus, berarti tambah apa? Mungkin sih diskusi atau apa gitu ya. Diskusi kan melatih orang seperti ini. Ya, halo Mbak Alia, setuju nggak Mbak? Diskusi itu bisa membuat kita apa? Nah, diskusi kan ada topik ya, topiknya kayaknya sudah dibahas di kelompok ini tadi. Nah itu nanti akan memperoleh ada pertanyaan-pertanyaan yang banyak itu ya, itu kan menambah wawasan Anda, itu tentang itu tadi. Nah, itu antara lain. Jadi kalau Anda penelitian nanti misalnya skripsi, pasti di situ akan ada hipotetiko deduktif. Jadi teori-teori yang ada ini tunjukkan benar nggak, walaupun sudah diriseti gitu, tapi kalau sudah menjadi teori bisa digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Tadi ada epistemologi ya. Jadi kalau kita melakukan kegiatan ilmiah itu ada 3 hal, ontologik, ada epistemologik, dan ada sosiologik. Misalnya Anda melakukan kegiatan ilmiah apapun gitu ya, termasuk penelitian, itu tentang ontologik. Ontologi itu tentang apa? Dan mengapa? Mengapa Anda kok meneliti kalau di matematika apa? Keterampilan kreatif atau mungkin keterampilan berpikir kritis. Kenapa sih? Nah, itu tentang apa? Apa itu berpikir kritis? Mengapa meneliti itu ontologik. Kemudian juga ada namanya epistemologik. Caranya bagaimana supaya anak itu keterampilan berpikir kritis bagus, terus untuk misalnya kita punya metode apa gitu, diskusi misalnya, perlu dibuktikan metode yang digunakan untuk menjawab perumusan masalah misalnya
Apakah misalnya Anda punya model atau metode X itu untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Lah itu caranya piye gitu, caranya mengukur itu, caranya membuktikan itu bagaimana. Itu namanya epistemologi. Kemudian yang satu aksiologik, itu manfaatnya apa gitu ya. Kok Anda neliti itu gitu ya. Iya, kenapa berpikir kritis penting bagi anak? Tantangan abad 21 itu membutuhkan anak-anak yang kritis. Karena di sekitar itu nanti ke abad 21 itu, atau abad 22 atau abad berapa itu, luar biasa. Ini sekarang dia sudah seperti ini. Ya, maka ke depan kita harus bisa menyiapkan siswa untuk kritis, kreatif, dan jadi kalau ada masalah itu dia survive, tidak stres gitu ya. Karena sudah dilatih untuk diajak berpikir kritis, misalnya seperti itu. Jadi itu manfaat kira-kira harus dituangkan. Biasanya di latar belakang itu ada 3 hal itu. Jadi ada apa dan mengapa, ada bagaimana cara how to answer the problem, dan yang terakhir adalah ada manfaat, ada aksiologis. 3 hal itu merupakan satu kesatuan ketika kita melakukan kegiatan ilmiah. Ya. Apalagi tadi? Oh, ada positivistik, ada rasionalisme, ada empirisme, ada logical positivisme, ada pragmatis ya. Nek pragmatis itu pokoknya yang penting itu. Misalnya ini saya berikan contoh Amerika, bangsa Amerika, negara maju sana, develop country itu orang-orangnya kan ya berpikirnya maju tuh ya. Jadi kalau misalnya Jepang itu sudah atau di negara mana sudah membuat sesuatu, kemudian dia tidak akan buat itu lagi. Itu apa? Sudah ada yang buat bagus itu. Kita panggil pakai aja lah gitu ya. Cina itu juga menurut saya pragmatis juga. Kan HP itu kan murah, tapi cepat rusak kira-kira gitu ya. Tapi namanya handphone, ponsel itu kan sifatnya kan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi itu menuntut itu mungkin bisa sudah tidak melayani. Saya punya handphone dari yang jadul sampai yang tidak jadul ya, yang tidak jadul tapi tidak terlalu hebat gitu ya maksudnya. Itu ada gitu ya. Itu membuktikan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu begitu pesat sehingga menuntut kita untuk selalu beradaptasi dengan itu semua gitu. Jadi pragmatis. Lah ngapain tidak menemukan? Udah nyontoh aja gitu kan. Cina itu punya kelebihan ahli mencontoh. Dan yang dibuat lebih bagus, lebih indah gitu ya. Saya pengalaman di mana itu di Jepang, saya cari produk-produk Jepang itu sulit gitu. Di Jepang ini bagus itu ya. Tulisannya made in China, ya made in China. Loh, ini Jepang kok made in China gitu ya. Jadi ada toko mall gitu ya. Kok made in China KB, saya mau cari yang made in Japan gitu ya. Mana kok nggak ada gitu ya. Kalau di sana Bu sana. Saya cari jam itu juga jam tangan itu yang Seiko murni. Jadi katanya buatan Jepang. Itu uangnya bukan main itu. Seiko asli. Kita disembunyikan dia sudah nggak bisa buat atau gimana saya nggak tahu. Ke politik apa gitu ya. Jadi gawean Cina banyak. Nah, dia itu pragmatis dia. Ngapain kita tidak menemukan teknologi? Nyontoh aja digawe yang lebih indah, menarik. Di pasar lebih laku keras kira-kira itu pragmatis. Tapi beda kalau Jepang, dia menemukan ini, nanti tekun, nanti kadang-kadang tidak jadi gitu ya. Jadi seperti misalnya membuat itu sepeda motor itu loh, saya ingat itu Supra X itu apa ya? Supra X itu risetnya sampai 10 tahun loh menghasilkan yang cocok untuk orang Asia, sing hemat bensin, awet, mungkin banter melakukan tapi murah kira-kira gitu ya. Itu risetnya sampai 10 tahun. Nah, itu menggambarkan begitu tekunnya itu. Kenapa nggak nyontok gawean Jerman, Kondi gitu yang kira-kira sudah tangguh gitu, tapi kan mahal gitu ya. Tapi bagaimana dia menemukan sendiri sampai bisa itu. Sementara itu aja dulu lah, Pak Iwan, mungkin mau menambahkan gitu ya. Jadi masih banyak mungkin minggu depan kita bisa diskusi lagi. Itu ya.
Mbak Mas Prof. gitu ya. Matur Prof atas tambahan materi yang telah diberikan terkait hakikat IPA yang tadi disampaikan oleh kelompok. Mungkin ada tambahan sedikit bahwa IPA itu secara umum menjadi 3 bidang ilmu ya, dari fisika, biologi, kimia, dan IPA hakikatnya merupakan suatu produk, proses, dan penerapan. Jadi ada pemahaman tentang hakikat IPA yang perlu Anda pahami secara mendalam, dan tentunya banyak sekali terkait penerapan-penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang mana harus dipahami nanti ketika Anda mengajar matematika juga harus bisa memberikan contoh pengetahuan tentang penerapan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya berkaitan dengan IPA. Mungkin ngaten Prof Indra tambahan dari saya. Terima kasih untuk tambahannya Prof. Oke. Kemudian silakan nanti yang bertanya dan diskusi silakan ditulis dalam rekap keaktifan sehingga nanti bisa menjadi tambahan poin bagi penilaian di akhir semester. Makasih Prof. Mungkin untuk tambahan. Ya, sudah cukup ya. Oke, matur nuwun Prof. Saya juga ada kuliah lagi. Oke, semoga kita lancar dalam perkuliahan dan selamat. Nggih, Prof. Tanpa jeda. Nggih, kalau langsung, Prof. Ya. Nanti ada upacara ya, Mas? Jam 10 upacara. Nggih, kan saged upload, Prof. Sudah bisa. Nggih, harus menggunakan format foto, Prof. Buatan PDF atau itu ya. Untung ada Pak Iwan, jadi Pak Iwan kan dosen milenial gitu ya. Jangan, Prof. Dosen tua itu ya, yang hidup di segala zaman. Ya. Jadi untung ada S1 ya Pak Iwan? Nggih, Prof. Dan S2 di tempat lain, tapi kembali lagi ke sini, ketemu lagi dengan ibunya. Nggih, Prof. Ya. Oke, makasih Prof. Terima kasih. Bermanfaat dan terima kasih. Saya tutup dulu, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo, Prof. ya.